Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat master. Alumni malam minggu kita kali ini, kita akan ngobrol sore-sore dengan salah satu sahabat karib saya yang luar biasa. Beliau berkecimpung di dunia yang hampir sama dengan kita, satu kartu tapi beda kocokan. Nah, kebetulan beliau hari ini telah hadir dan kita akan mendengarkan suara masnya dan mungkin akan memperkenalkan diri dengan sobat master. Sampurasun kan, Rapes, oh, Pak Budi. mantap. Ya. Kang ini alumni malam minggu di MPTV akan bisa menyapa sekaligus memperkenalkan diri dari mana. Assalamualaikum, sobat master, Sampurasun, tepangkeun abdi sareng Kang Caca, abdi penggiat media di Kota Bandung. Oke, Kang Caca bro di media Kota Bandung. Oke, ini sangat menarik dengan Kang Caca. Kita bincang-bincang bagaimana malam minggunya Kang Caca dulu. Kang Caca dari Bandung apa luar Bandung asli? Saya dari Cirebon, Kang. Cirebon bro. Malam mingguan di Cirebon seperti apa? Nah, malam minggu di Cirebon asik. Asik. Yang membuat asik apa nih pertanyaannya? Sangat. Nah, jadi kalau malam minggu di Cirebon itu Kang Budi ya, Cirebon itu panas ya, harga amat kalau kata orang Sunda mah. Jadi kalau malam minggu itu pemuda-pemuda Cirebon ini biasanya lari ke gunung, Pak. Lari ke gunung, Ya, lari bukit. Jadi Olahraga? bukan olahraga, istilahnya apa ya? Jalan-jalan ke sana. ya jalan-jalan menggunakan motor Oke. ke daerah perbukitan yang ada di Cirebon yang mau arah ke Kuningan itu, Pak. Oke. Nah, Kenapa yang membuat istimewa di sana apa Kang Caca? di sana itu tempatnya tinggi, Pak, bisa lihat semua apa pemandangan lampu-lampu yang ada di tengah kota. Jadi kalau pengen lihat kota Cirebon sekaligus sama lautnya itu harus naik ke bukit itu, Pak. Itu daerah apa dan bukit apa? Itu namanya di daerah Beber, Pak. Oke, kabarnya. Nah, Beber di daerah Panggung naik ke atas sedikit. Di sana ada warung-warung Oke. untuk santai, untuk ngopi. Oke. Ya, untuk anak-anak muda biasanya menghabiskan malam minggu sampai pagi di sana. Oh, ya, memaknainya sangat luar biasa. Mungkin sobat master kalau di Bandung juga ada namanya Pebukitan Moko kalau nggak salah. Ya. Nah, itu seperti itu. Jadi lihat city light kali ya, kota lampu. Iya. Gitu. Nah, itu dengan sejuta harapan dan sejuta imajinasi ya. Iya. Oke. Ini menarik di Cirebon, ternyata di samping kota wali juga ada suatu destinasi wisata yang sangat luar biasa. Kapan-kapan boleh kita berkunjung ke sana, melihat ke Cirebon. Kang Caca bisa nyampe di Bandung dari mana rumusannya kan? Saya ke Bandung itu dari 2009, Kang Budi. 2009. 2009 di sini ya luar biasa sih. Kenapa ke Bandung pilihannya dari Cirebon tidak ke kota lain? Sambil diminum. Ah, iya. Ini dari Novotel luar biasa. Saya minum dulu ya. Kenapa tertarik ke Bandung, bro? Dan apa yang ada di Bandung, bro? Bukan. Cukup menarik ya dan sangat bagus di Bandung ini, baik dari sisi berita maupun ininya kayaknya menantang gitu. Oke. Menantang. Di sini kota besar, kalau kita untuk variatif berita itu luar biasa banyak di sini, Pak. Oke. Sambil saya terusin kuliah gitu kan. Oke. Nerusin kuliah. Berarti sekolah di Bandung. Ya, saya kuliah di Bandung. Oh, kuliahnya di Bandung. Oke. Iya. Pertanyaannya, kenapa bisa bersentuhan dengan dunia jurnalis, dari mana itu rumusannya? Ini yang belum kita ketahui ini. Iya. Ya ceritanya kaitan sama keluarga sih, Pak. Oke. Kaitan sama keluarga yang waktu itu dipersulit ketika pengurusan-pengurusan yang lain gitu ya, seperti administrasi kependudukan dan Oke. apapun yang berurusan dengan masalah administrasi lah, gitu. Oke. Dari sana saya tertantang, Pak,
tertantang untuk kok ini sulit gitu ngurusin surat, ngurusin ini birokrasi. Apakah itu benar-benar aturannya atau memang ada apa istilahnya oknum-oknum yang membuat masyarakat mempersulit itu gitu. Nah, di situ tergali Pak. Akhirnya saya punya semangat, saya pengen tahu ya sebenarnya seperti apa sih administrasi SOP-nya seperti apa. Di situ saya ikut sama dibawa sama teman wartawan juga Pak awalnya gitu kan dari Pikiran Rakyat. Itu alhamdulillah itu sama Mas Marsis ya, sekarang masih aktif ya gitu kan, teman-teman di Pikiran Rakyat. Nah dari sana ya saya tergali nama wawasan juga luar biasa pengalaman ini. Kemudian saya ikutan daftar Pak, istilahnya melamar di Pikiran Rakyat. Kemudian saya diterima waktu itu posisinya belum wartawan Pak, masih sirkulasi. Tapi dari sirkulasi pemasaran ya Pak ya, tapi dari sirkulasi itu saya belajar menulis. Di situ terus akhirnya saya bisa jadi wartawan. Oke. Jadi Bung Caca ini dari Cirebon karena berangkat dari satu peristiwa yang seharusnya pada normal bagaimana melayani masyarakat, ini ada satu kejadian yang luar biasa. Berangkat dari sana ingin bagaimana mengetahui. Betul. Nah ini ketika apa yang pertama ditulis? Untuk awal saya lebih ke menjadi wartawan itu ya, untuk awal saya banyak belajar untuk liputan-liputan kriminal. Saya datang ke polsek-polsek ingin tahu kejadian atau persoalan-persoalan yang aneh-aneh dan macam-macam Pak gitu. Terus dari sana saya merambah ke kelurahan, terus ke puskesmas. Puskesmas menarik Pak. Apa yang menariknya ini luar biasa, ternyata banyak masyarakat atau banyak pemerintah yang tidak tahu dengan keberadaan atau kondisi kesehatan masyarakat di lingkungan kecamatan. Seperti apa? Contohnya seperti ya ada penyakit-penyakit yang parah ya istilahnya gitu, tapi belum mendapatkan perhatian dari lingkungan kewilayahan seperti kecamatan. Nah ini membuat saya istilahnya menggugah bagaimana masyarakat ini yang sakit terus kondisi ekonominya di bawah rata-rata ya gitu. Bisa pemerintah bisa tahu gitu kondisi masyarakat seperti itu, tapi dengan cara bagaimana? Karena kalau pemerintah datang ke wilayah itu atau ke desa-desa ataupun ke masyarakat langsung itu bisa terhitung Pak, bisa jarang Pak. Nah dengan melalui tupoksi wartawan kita bisa membantu mereka Pak dengan cara dipublikasi, diberitakan. Diberitakan ya kita apa adanya bahwa ada masyarakat di sini membutuhkan bantuan dari pemerintah, bantuan dari semua elemen gitu. Nah di sana kan akan tersebar luas berita itu, sehingga para pemerintahan juga ya maupun dewan-dewan sudah membaca Pak. Dulu koran masih luar biasa Pak, koran gitu. Jadi ya dari sana informasi sudah tersebar, akhirnya berdatangan membantu masyarakat yang seharusnya dibantu. Yang tadi Pak, masalah sakit. Jadi yang selama meniti karirnya siapa yang membimbing Kang Caca untuk bisa terus berlatih menulis atau mengirimkan berita? Ini ya pengalaman ya, pertama kita ikut
wartawan yang benar-benar wartawan Pak. Benar-benar wartawan. Ya, benar-benar wartawan yang istilahnya legalitasnya jelas, dedikasinya, integritasnya terjaga, ya Pak ya. Gitu. Nah, saya belajar dari wartawan-wartawan senior Pak. Oke. Gitu. Oke. Dari sana pun ya mengajarkan kita dengan baik. Selama Kang Caca menulis, punya pengalaman unik apa? Luar biasa Pak, pernah apa ya, ada masalah ini Pak, masalah budaya Pak, masalah apa, peninggalan itu Pak, situs-situs Oke. itu Pak. Apa yang membuat menarik? Yang belum banyak istilahnya situs atau sejarah-sejarah dari nama daerah maupun tambah yang masyarakat banyak tidak tahu Pak. Oke. Ini yang perlu banyak digali gitu ya. Contohnya seperti apa, ujung berung, asal usul ujung berung itu apa, nah itu harus digali Pak. Oke. Terus Gede Bage, kenapa bisa dinamakan Gede Bage? Oke. Itu harus tahu. Banyak kan generasi yang sekarang kan banyak yang belum tahu. Oke. Itu pernah bersentuhan dengan mereka dengan yang ketidaktahuan arti nama masyarakat dengan nama yang diangkat. Artinya kan masyarakatnya yang tanda tanya yang tidak tahu itu. Ya. Jadi unik mereka tuh bertanya dari mana sumber ini begitu atau gimana? Iya Pak, jadi ketika saya menulis itu responnya luar biasa. Oh, Gitu. oke. Oh, asal usul ujung berung teh begini. Hmm. Oh, asal usul kenapa di wilayah ini ada namanya Ranca Ekek, Ranca itu kan gitu. Jadi banyak yang tidak tahu. Gitu. Padahal dia itu gak jauh dari tempat situ. Gitu. Jadi sejarah memang harus di ini ya, hal-hal yang positifnya gitu Pak. Berarti di Bandung udah berapa tahun? 2009 Pak, sampai sekarang ya mau masuk 12 tahun ya. 12 tahun. Sekarang memaknai malam minggu di Bandung seperti apa? Malam minggu di Bandung ya, malam minggu di Bandung asik Pak kalau untuk sama keluarga ya, gitu kan asik. Tapi kalau yang anak-anak yang masih muda ya jangan apa terlalu, harus bisa jaga diri Pak. Oke. Jaga pergaulan, jangan sampai istilahnya ikut-ikut yang kurang bagus gitu. Kenapa? Ya karena di sini Bandung ini luar biasa anak mudanya. Gitu. Baik-baik, tapi kalau yang kita salah gaul ataupun itu ya harus benar-benar dijaga gitu. Yang baiknya banyak, yang tidak baiknya ya kita tinggal pilih saja gitu. Oke. Jadi mau ibadah, mau haram jadah. Oke, nih Kang Caca selama menulis di Kota Bandung artinya tadi pengalaman unik. Sekarang punya pengalaman menantang nggak atau kontraproduktif selama Anda? Selama saya menulis atau dalam saya profesi yang saya jalani Pak? Profesi yang jalan. Iya. Ada sih Pak Budi, Kang Budi ya. Ini ya memang jadi perhatian, harus jadi perhatian untuk semua insan pers ya. Kadang kita ketika hendak wawancara Kang Budi, ini pejabat itu kadang sudah istilahnya minder atau takut dulu Pak, ilfil dulu. Iya. Padahal kita baik-baik, kita ingin menggali informasi apa yang kita dapat dari lapangan. Tapi ketika kita masuk ke pemerintahan atau instansi itu kadang memblok dulu Pak. Oke. Setelah saya tanya, setelah ini memang ada chemistry yang tidak bagus dengan mungkin ya istilahnya ada oknum-oknum ya di sana. Jadi imbasnya kita kesulitan mendapat trust gitu. Oke. Padahal setelah kita kasih pengertian dan ini ya memang butuh waktu Pak untuk mendapatkan kepercayaan dari dinas. Oke. Karena ya tiap wartawan beda-beda Pak. Betul. Nah, apakah mereka ilfil terhadap teman-teman oknum ya Pak ya, maksudnya gitu. Masalahnya ini macam-macam kan saya kurang ini. Oke. Tapi sudah saya jelaskan, saya dari media
maksud dan tujuan saya untuk menggali informasi apakah benar atau tidak, apa yang bisa dibantu. Kan banyak pak program di dinas, program pemerintah yang belum tersampaikan ke apa masyarakat gitu pak. Oke. Sekarang itu Kang Caca di media mana saja aktif atau memberikan sumbangsi pemikiran tulisan yang luar biasa ini? Iya, untuk saat ini saya masih aktif di media online pak, di Fans Indonesia. Dan sebelumnya saya di Radar Bandung, ada di Pikiran Rakyat, di apa Lingkungan Patroli, kan. Itu luar ya pengalaman itu ya. Itu. Berarti udah 12 tahun. Ya. Wis, dengan 12 tahun itu jenjang karir yang sangat luar biasa. Secara kode etik jurnalis mungkin sudah mumpuni Pak ya. Apa sih persyaratan yang ketemu secara normatif untuk menjadi seorang jurnalis? Ya sebetulnya kalau untuk menjadi jurnalis itu ya acuannya tuh kode etik saja pak, gitu. Selain dia bisa menulis, tapi kalau tidak mengikuti etika kode etik jurnalis itu bisa rawan pak. Oke. Contohnya seperti apa? Kode contoh etika ya seperti santun ya pak ya, terus apa mengutamakan apa kejelasan gitu pak ya, baik nama 5W1H gitu pak, itu harus diinikan gitu pak. Nah, terus ya ada batas-batas narasumber yang mana yang perlu diberitakan, kalau narasumber tidak bersedia ya kita harus ini juga sih. Oke. Itu dengan profesi jurnalis yang sangat luar biasa ini, bagaimana relevansinya dengan organisasi wadah yang tersedia di Republik ini? Wadah perkumpulan. Iya, kalau saya di PWI Pak. Oke. PWI di Bandung juga ada ICTI, ada AJI. Oke. Ya, semuanya kita berbaur Pak ya di lapangan. Ya, mereka juga memegang teguh sama ya kode etik yang di saat bekerja ya harus istilahnya harus dipegang gitu Pak. Karena ya tadi ada yang menarik juga nih Pak Budi. Ini ya kebanyakan gitu Pak ya wartawan apa istilahnya yang tidak menggunakan kode etik itu ini wartawan yang instan Pak, wartawan yang instan yang ngaku-ngaku wartawan gitu Pak, tapi dia hanya punya internet tapi tidak tahu itu medianya mana, tidak jelas. Ataupun ini apakah sudah terdaftar seperti apa di Dewan Pers atau belum? Nah itu harus apa istilahnya harus tahu masyarakat seperti apa. Jadi bagaimana masyarakat Sobat Pastor bisa mengetahui katakanlah ini wartawan yang memenuhi standar kode etik atau wartawan yang standar kode etik oknum? Dari mana tuh cara bisa mempertegas itu? Nah ini Pak, di Dewan Pers itu ada website namanya tuh Dewan Pers, bisa dibuka di Dewan Pers itu. Nah, di situ kan ada ya apa data perusahaan Pak. Oke. Termasuk di sana di situ di web itu ada data wartawan yang sudah sertifikasi Pak. Oke. Gitu. Sertifikasi artinya dia itu sudah mengikuti UKW. UKW itu uji kompetensi wartawan. Oke. Gitu. Nanti bisa dilihat di sana Pak. Kalau nama medianya tidak ada, Oke. terus nama wartawannya tidak ada juga di situ di web Dewan Pers. Nah, ketika wartawan tersebut merugikan, itu bisa koordinasi Pak Kemana? ke PWI Kota Bandung kalau memang di kota
Kalau untuk provinsi bisa ke PWI provinsi Oke. atau ke AJI atau itu nanti namanya tuh respons apa. Kalau merugikan. Ya, kalau merugikan bisa konsul dulu gitu. Oke. Bahkan di web Dewan Pers sendiri itu ada untuk pengaduan Pak. Oke. Pengaduan. Yang artinya siapapun masyarakat mungkin bisa mengadukan. Ada wartawan melakukan seperti ini, seperti ini, Ya. seperti ini, apakah betul atau tidak? Nah, seperti itu. Tapi untuk lebih dekatnya ya di kota maupun di provinsi biasanya ada perwakilan Pak PWI, kalau perwakilan Haji ada. Oke. Tinggal ini wartawan apakah surat kabar, online atau televisi ataupun apa. Oke. Dan satu lagi untuk biasanya itu oknum punten ya istilahnya oknum wartawan yang mengatasnamakan wartawan karena bukan ini itu tidak mengedepankan atau memegang teguh kode etik jurnalis. Oke. Jadi udah seperti itu gitu. Ya, gitu. Oke. Nah ini harus masyarakat harus tahu ya, maksudnya masyarakat harus tahu, tanya baik-baik dari mana, ada keperluan apa, terus dilihat seperti identitasnya gitu kan, kalau memang betul dia wartawan. Oke. Gitu. Oke, Sobat Master ini sangat luar biasa. Jadi masyarakat jangan panik, jangan takut ketika kehadiran wartawan itu sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang perpersan atau negara, maka sikapilah dengan baik. Tapi apabila ada suatu hal yang tanda kutip mencurigakan, boleh dikonsulkan sesuai tadi keterangan Kang Caca ini luar biasa. Kang Caca, ini kalau teman-teman Sobat Master ingin menjadi seorang penulis, seorang jurnalis, seorang wartawan, itu apa rumusannya? Rumusannya Kang Budi ya, jadi memang harus bekerja di media. Harus bekerja di media satu. Ya. Yang kedua, Setelah bekerja di media, dia itu wartawan itu harus mengikuti UKW yang diselenggarakan oleh Dewan Pers. harus begitu UKW. UKW karena istilahnya SIM-nya kan di UKW itu. Oke. Kita ke lapangan kalau nggak ada SIM atau kita bawa kendaraan tidak punya surat izin mengemudi kan bisa salah. Nah kalau kita sebagai media gitu, untuk ke lapangan ya dasarnya ya kita harus sertifikasi layak gitu, bahwa kita tuh sudah bisa mencari berita. Oke. Gitu kan. Oke. Dengan itu PWI terbuka untuk ada ujian UKW itu udah agenda tahunan atau gimana? Nah itu biasanya 1 tahun bisa 2 kali, bisa 3 kali, gimana itu dari Dewan Persnya seperti apa gitu. Dan itu luar biasa, peminatnya banyak dan dibatasi. Jadi ketika ini sudah penuh, nanti ikut lagi yang berikutnya. Oke. Gelombang. Ya, nah itu tiap-tiap media biasanya suka mengirimkan perwakilan wartawan. Oke. Ini informasi luar biasa dengan Kang Caca ini. Jadi untuk jadi Sobat Master, untuk jadi seorang penulis, wartawan, itu pertama harus bekerja di tempat media. Artinya dengan tempat bekerja media, setidaknya akan mengetahui sirkulasi bagaimana di dunia media. Yang kedua, setelah itu harap bisa mengikuti uji kompetensi wartawan yang diselenggarakan oleh Dewan Pers, betul ya? Betul. Oke. Kemudian itu tahap mental kali ya. Ya. Mental harus Terus satu lagi Kang Budi, setelah nanti sudah mengikuti UKW itu wartawan itu diwajibkan untuk ikut organisasi. Organisasinya itu tidak boleh yang lain kecuali 3 ini. Oke. PWI, AJI ataupun IJTI. ya. Nah, organisasi khusus untuk wartawan. Oke. Nih, Sobat Master menarik nih. Jadi ada asosiasi Dewan itu ada 3 ya. Ya maksudnya organisasi itu yang mengantongi, mewadahi rekan-rekan di mana beraktivitas di dunia medianya, media cetak, online, elektronik atau
Sobat Master nih, malam mingguan Kang Caca sekarang seperti apa? Apa habis menulis atau habis mencari berita? Diisi dengan apa nih setelah jadi wartawan senior? Sekarang itu untuk malam minggu ya, itu mengumpulkan untuk istilahnya mana saja yang terlewatkan gitu, baik apa kaitan dengan berita-berita tentang masyarakat, apakah itu sekarang masalah banjir, dari banjir itu apa lagi, itu harus mencari Pak. Oke. Menggali terus apa yang menarik gitu, tapi intinya sih yang istilahnya supaya masalah-masalah yang ada di masyarakat, supaya bersama ini pemerintah harus membantu bersinergi dengan masyarakat, karena tidak mungkin Pak ketika pemerintah berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari masyarakat, lebih banyak masyarakat kan Pak. Jadi harus benar-benar ini kita sebagai insan pers mencari gitu Pak, apa sih masalah-masalah di masyarakat gitu, Oke. yang belum terakomodir ataupun apa istilahnya yang belum masuk ke program pemerintah gitu ya. Nah ini kita mendorong Pak untuk jadi acuan maupun apa program untuk berkelanjutan gitu, Pak. 12 tahun sudah Kang Caca di Bandung menjadi media, menjadi seorang wartawan yang luar biasa. Siapa yang mendukung karir Anda? Karir ya, alhamdulillah Pak. Orang tua Pak. Oke. Orang tua Seberapa hebat orang tua Anda terhadap Anda? luar biasa Pak. Sangat support sekali orang tua gitu, karena ya tahu sendiri Pak di lapangan seperti apa ya, menghadapi ketika saat apa mengambil liputan kan tidak adem ayem saja Pak, maksudnya ada ketika kita meliput dengan di tempat-tempat yang beling lah kalau istilahnya, ini harus seperti apa oke. Dan apa pesan dari orang tua ya, jadikan profesi saya sebagai wartawan sebagai ladang ibadah. Itu harus banyak mengangkat atau membantu masyarakat yang istilahnya yang perlu dibantu gitu. Contohnya tadi gitu. Ada rumah yang sudah layak, yang tidak layak, kita angkat. Gimana caranya supaya dapat lebih laku? Kita dorong Pak. Kan ada beberapa ini yang saya temui tidak jauh dari lingkungan Pemkot maupun di Pemda gitu, banyak pengalaman saya itu ada hanya hitungan Meter. enggak Pak, hitungan kurang dari 1 kilo gitu. Masih ada rumahnya tidak layak gitu Pak. Itu coba dari mana Pak? Pemerintah bisa tahu. Kalau dari Iya kan, kalau tidak melalui media. Betul. Itu yang harus termasuk ya masalah sampah, masalah ini kan itu harus jadi perhatian Pak semua. Mimpi besarmu apa yang bisa diceritakan? Ya, mimpi besar saya ya, saya ingin apa memiliki sekolah. Memiliki sekolah. Ya. Memiliki sekolah yang kaitan dengan apa multimedia ya, kayak bisa apa menjadi wadah ya. Syukur-syukur ya saya usahakan ini berdasarkan apa modal saya sendiri Pak. Jadi biar digratiskan gitu Pak. Ketika kita mencetak banyak wartawan, terus dia bisa kerja di media-media besar, dari situ kan apa anak-anak didik kita akan tergali Pak bagaimana istilahnya bisa membantu masyarakat yang di bawah supaya istilahnya mendapat perhatian dari pemerintah.
seperti itu. Mimpi besarnya luar biasa Kang Caca ini. Ini Sobat Master tidak terasa kita ngobrol dengan Kang Caca sudah hampir lebih dari 30 menit. Padahal baru sekilas loh, tapi sangat menyenangkan. Dengan cita-cita mulia, ini ingin punya sekolah multimedia yang harapannya anak-anak bisa belajar dan menemukan kembangkan bagaimana dia untuk menjadi seorang penulis yang baik, wartawan yang sehat. Harapan terakhir Kang Caca apa? Harapan buat Sobat Master ini? Untuk Sobat Master ya untuk harapan saya untuk teman-teman khususnya Insaper sampai mau teman-teman yang utamakan menolong lah, utamakan menolong gitu. Jadi kalau kita ingin ditolong sama orang lain ya kita harus peduli Pak, sama orang lain dulu. Jangan kita itu gak menolong, kenapa? Ya mungkin ada sebab dan akibat terhadap diri kita sendiri. Kita sudah memberikan apa terhadap anak? Siap. Wes, luar biasa ini. Terakhir Kang Caca boleh menyebutkan 3 kata alumni Malam Minggu itu seperti apa? Program alumni 3 kata. 3 kata ya. Berani, 1, 2. melangkah, berani melangkah untuk perubahan. Oke. Sobat Master, ini satu kata kunci yang luar biasa di penghujung kita alumni Malam Minggu. Harus berani melangkah untuk menuju perubahan, karena kurangilah rebahan untuk mengadakan suatu perubahan. Saya Kang Budi Langit ditemani oleh Caca. Sampai ketemu di alumni Malam Minggu berikutnya.